Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan dari para pecinta bahasa Arab, para pelajar bahasa Arab yang mengikuti channel Antum. Assalamualaikum Ustadz, cara mengetahui kata dibaca lima atau lama bagaimana Ustadz? Jadi subscriber bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bacaan lima atau lama? Nah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, karena ini memang sangat berguna, sehingga nanti jawabannya saya harap bisa dipahami oleh yang lain. Semoga menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika kita dihadapkan kepada satu tulisannya sama tetapi bacaan dan maknanya beda, maka cara membedakannya atau cara mudah untuk membedakannya itu kita mengenal artinya. Kalau kita mengetahui arti masing-masing, maka insyaAllah dengan mudah kita bisa menentukan apakah ini dibaca lama ataukah dibaca lima. Baik, nanti saya jelaskan maknanya satu-satu ya. Saya mulai dari lama. Lama itu mempunyai tiga makna. Yang pertama adalah belum. Ini disebut harfu nafyin. Harfu nafyin. Ciri-cirinya adalah lamma yang bermakna belum ini masuk atau ketemu dengan fi'il mudhari'. Ya. Contohnya lamma yashtarik Zaidun fir rihlati. Si Zaid belum ikut serta dalam piknik itu, dalam rekreasi itu. Jadi ini lamma di sini diartikan belum. Kenapa? Karena kalimat yang sesudahnya adalah fi'il mudhari', dan fi'il mudhari'nya harus majzum. Jadi ya. Yang kedua, lama bisa bermakna ketika, disebut dalam nahwu dengan nama zaraf zaman. Zaraf zaman. Ciri-ciri lama yang bermakna ketika itu, dia itu masuk kepada fi'il madhi. Jadi kalimat yang sesudahnya adalah fi'il madhi. Contoh, lamma sami'tul adhana asra'tu ilal masjid. Ketika saya telah mendengar azan, maka saya segera pergi ke masjid. Perhatikan lamma sami'tu. Sesudah lamma ini bermakna berupa fi'il madhi, maka lamma bermakna ketika. Dalam i'rabnya disebut zaraf zaman. Jadi makna yang pertama belum, ciri-cirinya lamma itu bersama fi'il mudhari'. Makna yang kedua ketika atau zaraf zaman, ciri-ciri penggunaannya lamma tersebut masuk kepada fi'il madhi atau ketemu dengan fi'il madhi. Yang ketiga bermakna kecuali, sama dengan illah. Ada lama yang searti dengan illah, seperti dalam ayat ya, in kullu nafsin lamma, ini dibaca lamma 'alaiha hafiz, yang artinya tidak ada setiap jiwa, tidak satu pun setiap jiwa,
kecuali padanya ada penjaga. Jadi lamma di sini bermakna illa. Sudah ya? Jadi sekali lagi, lamma itu satu kalimat, terdiri dari hanya satu kalimat, tapi maknanya 3. Bisa dijadikan huruf nafi bermakna belum, bisa dijadikan dzaraf bermakna ketika, bisa diartikan seperti illa. Biasanya kalam itu diawali dengan in. In ini bermakna ma, bermakna nafi, bermakna tidak. Jadi tidak ada satupun jiwa atau manusia kecuali kepadanya ada penjaga. Alas ini yang berkaitan dengan lamma. Sekarang kita pindah kepada 5. 5 itu artinya apa? Sekali lagi saya ulangi, untuk membedakan suatu bacaan bagi kalimat yang tulisannya sama, maka kita mesti mengetahui artinya dulu. Ya, sekarang kita saya jelaskan 5. 5 ini terdiri dari 2 kata, yaitu li atau lam, huruf jar, dengan ma, isim mausul yang bermakna apa-apa atau sesuatu. Jadi 5 ini kalau di i'rab, lamnya huruf jar, ma-nya adalah isim mausul. 2 kata ya. Jadi 5 itu sendiri mempunyai beberapa arti ya. Yang pertama, 5 bisa bermakna karena sesuatu. Contoh, mana'ani abi anit tadkhin lima fihi minad darar. Artinya, ayah melarangku merokok. Kenapa? 5, karena fihi, di dalam merokok itu ada bahaya, minad darar ya. Jadi 5 ini kalau ditanya kapan 5 itu dipakai, jadi 5 itu dipakai untuk menjelaskan alasan. Jadi 5 itu untuk menjawab kenapa. Saya ulangi lagi, mana'ani abi anit tadkhin, ayah melarangku merokok. Kenapa? 5 fihi minad darar, karena dia mengandung bahaya. Jadi 5 itu dipakai untuk menjelaskan alasan daripada fi'il yang sebelumnya. Kenapa dilarang? Ya karena ada bahayanya. Contoh lain ya. Contoh lain. Amaranallahu bibirril walidaini 5 lahuma minal hugugi alaina. Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? 5 lahuma, karena sesuatu yang mereka punyai daripada hak-hak atas kita, yakni karena mereka berdua mempunyai hak atas kita. Jadi ini dibaca 5 karena menjelaskan alasan kenapa disuruh oleh Allah. Ya karena begitu. Jadi kalau susunan itu menjelaskan alasan, nanti dibaca 5. Kadang 5 itu bermakna kepada sesuatu atau bagi sesuatu. Saya ulangi, kadang 5 itu bermakna kepada atau bagi sesuatu. Yajibu 'alal mu'min
al-inqiyadu lima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kepada orang mukmin patuh, al-inqiyad patuh kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang lima itu bermakna kepada sesuatu. Kalau lima itu bermakna kepada sesuatu, maka i'rabnya dia menjadi maf'ulnya lafaz yang sebelumnya, menjadi maf'ulnya al-inqiyad. Al-inqiyad lima, patuh kepada sesuatu yang telah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, lima yang bermakna kepada sesuatu, ya. Al-huduru muwafiquna lima iqtarahtuhu. Para hadirin setuju kepada apa yang saya usulkan. Jadi, para hadirin setuju lima iqtarahtuhu kepada sesuatu yang saya usulkan. Di sini lima bermakna kepada. Kenapa? Karena lima ini nanti kalau di i'rab menjadi maf'ulnya muwafiqun. Menjadi maf'ulnya muwafiqun. Jadi ya, ini makna yang terkandung pada kalimat lima. Saya ulangi, lima itu bisa bermakna karena sesuatu. Kapan itu? Jika dipakai untuk menjelaskan alasan daripada jumlah yang sebelumnya. Yang kedua, lima itu bisa bermakna kepada sesuatu, ya. Kapan bisa bermakna kepada sesuatu? Jika lima ini menjadi maf'ul bagi kalimat yang sebelumnya. Contoh-contohnya sudah kita sebutkan tadi. Saya kasih bonus. Saya mau kasih bonus kepada penanya dan kepada para pemirsa karena ada keterkaitan. Jadi saya ulangi lagi tulisannya. Ini bisa dibaca lama, ya, dengan makna-maknanya. Bisa dibaca lima, ya, dengan makna-makna yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, ini bisa dibaca lama. Di mana kita membaca ini lama? Lama ini terdiri dari, sebentar ya, lama, karena tulisannya sama. Lama ini terdiri dari dua kata. Lam, namanya lamul jawab. Ma-nya itu manafi. Lamul jawab, ma-nya manafi. Biasanya jatuhnya sesudah lau atau laulah. Saya ulangi, biasanya itu jatuhnya sesudah lau atau laulah. Saya contohkan. Lau kunta tajtahid, andaikan kamu rajin. Kemudian ada lam dan ma, maka ini bacaannya lama. Lama fashilta fi dirasatik, pasti kamu tidak akan, atau niscaya kamu tidak akan gagal dalam studimu. Jadi lama, ya, dibaca lama. Jadi kalau jatuhnya sudah lau, ini pasti dibaca lama. Lama ini terdiri dari dua kata, yaitu lam jawab, namanya lamul jawab, dan ma huruf nafi bermakna tidak. Seperti itu, ya. Saya contohkan lagi. Sering kita mendengar laulal murabbi. Laulal murabbi, andaikan tidak ada pendidik, andaikan bukan karena pendidik. Terus ada lam dan mim sesudah laula, maka ini dibaca lama. Lama araftu rabbi, niscaya
saya tidak mengenal Tuhanku. Jadi lama dibaca lama. Lamnya ini lamul jawab. Namanya lamul jawab, menjawab laulah. Ma-nya adalah ma nafi. Begitu. Jadi mengenai tulisan lam dan ma itu ada 3 macam bacaan ya. Yang pertama lamma, yang kedua lima, yang ketiga lama. Dan dengan mengenal maknanya, maka kita dan dengan mengenal maknanya dan mengenal pula rumusan pemakaiannya, maka kita insyaallah akan mudah membedakannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.